Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membuat project menggunakan sensor wajah itu ya, face sensing ya. Nah, pertama teman-teman kita buat project baru, lalu kasih nama ya, game face sensing. Nah, jadi supaya project nanti juga bisa di remix atau diperiksa dari kembangan orang lain, teman-teman langsung bagikan saja, lalu centang proses with share-nya. Oke, sudah, lalu kita masuk lagi ke dalam. Nah, yang pertama kita butuh sprite kodok ya, jadi ini kita buang. Kita akan membuat kodoknya melompat ya, menghindari ular ya. Jadi pertama kita ambil dulu kodok, kita cari di sini hewan kodoknya. Nah, ini. Nah, udah dapat, kita taruh aja di sini, nggak apa. Lalu kemudian setelah itu kita ambil ularnya ya, ini frog, kita ambil ular, hewan, pilih kategori hewan, kita cari ularnya. Nah, sini ularnya. Nah, ularnya kita taruh di sini ya. Nah, ini karena stage-nya nggak begitu besar, ularnya terlalu besar nanti ya dari jalan ke sini, jadi ularnya kita kecilkan ya. Ini kan ukurannya 100%, kita kecilkan. Caranya gimana? Caranya kita dengan menaruh coding memperkecilnya ya, dimana atur ukuran. Nah, atur ukurannya misalnya kira-kira 60%, coba kita lihat. Oke. Ya, 60%. Lalu kemudian kita taruh di sini. Lalu kita taruh di sini. Sini boleh ya. Nah, waktu kita taruh, perhatikan kita jangan menyentuh ini nih gambar. Nah, gambar ularnya jangan menyentuh garis pinggir ya, karena kita nanti akan membuat coding menggunakan garis pinggir. Jadi kita bilang jika menyentuh garis pinggir maka akan diulang. Nah, maka yang pertama ini jangan menyentuh garis pinggir ularnya. Di sini aja ya, jangan menyentuh. Kalau sudah dapat di sini, langsung kita tarik posisi XY-nya. Nah, ini langsung kita taruh sini. Kalau kita klik, nah di sini posisinya. Jadi posisi di sini sebesar 60%. Oke, lanjutnya kita bikin kejadiannya ketika bendera hijau diklik. Nah, jadi ketika diklik posisi ular di sini. Oke, kita stop. Kita akan buat bikin game gini ya. Ini ularnya, coba kita balik arahnya ya. Kita balik arahnya ke sebelah kiri. Jadi kita caranya memakai coding dengan gini. Kita nih mengarah-arah. Ini kan ya, defaultnya ke kanan. Sekarang kita balik ini. Nah, minus 90. Kita klik. Nah, kodoknya terbalik. Lalu kita bikin setting rotasinya. Nah, atur gaya rotasinya, yaitu jangan ya, kita buat kiri kanan. Jadi maka akan berdiri. Jadi si kodok ini di settingnya hanya bisa balik ke kiri ke kanan, bukan memutar ya. Oke, ini kita taruh sini aja, bebas di sini juga boleh. Oke, kita mulai dengan coding kodoknya dulu dengan face sensing. Nah, face sensing ini kita menambah, teman-teman, di sini extension, tambahkan ekstensinya di sini, klik, lalu ambil yang gambar ini, face sensing ini ya, yang kuning kunyit ini, kita klik. Nah, perhatikan ya, jadi sudah masuk kamera, webcamnya sudah berfungsi, maka gambar kita dari sini. Sekarang kita tambahkan codingnya ketika bendera hijau di yang sprite kodok. Kemudian kita buat kodoknya ini akan selalu mengikuti wajah kita ya. Kita ambil sensingnya adalah nih, go to nose. Jadi kodoknya akan selalu pergi ke arah hidung kita. Nah, gini.
Nah, supaya dia bisa ikut terus ke arah hidung kita, kalau sekali tidak bisa ngikut tuh ya, cuma sekali doang, maka dia harus dibuat berulang-ulang. Caranya kita tambahkan, ambil blok selamanya, nose-nya kita masukkan di sini gitu ya. Ini atur gaya rotasinya ya, dan arahnya kita taruh di atasnya sini itu ya, ini di bawahnya. Maka perhatikan, maaf saya besarkan. Nah, jadi ketika diklik atur gaya rotasinya, arahnya ke 90 ya, kita balik ke sini, lalu kemudian dia ngikutin. Nah, lihatin tuh, kodoknya mengikuti posisi hidung kita di dalam gambar yang di kamera ya. Nah, ini kita fungsi nanti untuk kodoknya meloncat itu. Nah, ularnya jalan, jadi kita nanti kodok menghindari supaya tidak termakan ular, maka kodok ini meloncat dengan cara ya mengikuti hidung kita yang ada di dalam webcam. Oke, ini kita stop. Coding kodoknya sudah selesai seperti itu. Nah, sekarang kita bikin ularnya. Kita besarkan dulu. Tadi perhatikan. Nah, ketika diklik ularnya posisinya ya, tadi jangan salah. Ini posisinya si ular jangan sampai buntutnya nyentuh ya. Jadi kalau kita klik, nah ini tadi udah kita setting, maka dia tidak nyentuh. Sekarang kita kecilkan dikit. Kita buat ularnya jalan ke sana. Nah, nanti si kodoknya menghindar ya, supaya tidak termakan sama ular. Maka kita buat ular ini berjalan, bergerak. Nah, ini kan gini ya. Nah, seperti itu, jalan ke sana. Nah, nanti kodok menghindar dengan cara melompat ya, ngikutin hidung, posisi hidung. Oke, ini kita klik, ular balik di sini. Nah, karena ularnya nanti akan jalan terus-menerus begini sampai sini, hilang, nanti muncul lagi di sini, seterusnya seperti itu ya. Seperti itu caranya. Ini kita klik dulu, stop. Jadi ular jalan terus-menerus, kita bilang jalan terus-menerus sampai dia apa? Ketemu garis pinggir gitu. Maka codingnya adalah kita ambil kontrol, kita buat begini, ulangi sampai ya. Jadi ulangi sampai apa yang diulangi? Bergerak 10, mengulangi sampai apa? Nah, jadi ini kalau diklik, ini ular akan berjalan nih tuh terus. Nah, dia akan berhenti sampai kapan? Nah, di sini dia ulangi sampai apa? Maka dia sampai ketemu garis pinggir. Maka kita ambil sensor ya, sensor ini yang ini ya, bukan yang face sensing, ini yang sensor. Kita ambil sini, menyentuh mouse pointer kita ganti dengan pinggir. Nah, seperti itu. Maka perhatikan di sini, kita coba klik codingnya, lihat tuh ya. Jadi ularnya bergerak sampai garis pinggir. Begitu sampai garis pinggir dia berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi ini prinsip gerak ular. Bagaimana bikin ularnya supaya balik lagi ke sini terus jalan lagi ya. Oke, jadi ini kan akan diulang-ulang. Nyentuh, udah sampai sini maka ulang lagi. Maka kita bisa buat dia ya, setelah diulangi sampai pinggir, ini tuh dibikin berulang-ulang. Maka saya kecilkan sedikit, ini saya kecilkan deh ya. Maka ini perintah mengulangi ini kan akan diulang-ulang lagi, maka ini dibuat berulang kali ya. Yang diulang tadi diulang lagi. Nah, ulangnya apa? Karena permainannya terus tidak terbatas, maka kita ambil nih selamanya. Nah, apa yang selamanya dilakukan? Yaitu ini, membuat pengulangan gerak ular dari kiri ke kanan, terus begitu lagi berulang-ulang ya. Sekarang kita lihat, perhatikan ularnya, kodoknya saya taruh di sini dulu. Perhatikan ularnya di sini. Kalau saya klik, bentar, ular bukan kodok. Nah, ini ularnya, perhatikan saya klik, tuh jalan ya sampai sini, tuh berhenti. Ulangi, terus balik lagi ke sini ya. Nah, ini kenapa berhenti? Karena kita belum suruh dia balik lagi ke posisinya ya. Gitu kan, posisi awal di sini. Maka kita tinggal mengcopy ini aja nih. Nah, ini caranya copy, klik kanan, gandakan. Jadi posisi pertama di sini. Maka dia nanti kalau sampai pinggir sini, maka dia balik lagi ke sebelah kiri. Maka ini kita taruh di mana? Kita taruh di sini. Ya.
bukan di bawah gerak 10 ya, tapi di sini. Jadi setelah dia selesai di kanan nanti balik lagi ke sini ya. Maka perhatikan. Tuh, ya. Seperti itu. Oke, cuman kan permainan nggak jadi menarik karena ularnya pasti berulang kali dengan waktu yang sama, bisa ditebak. Maka supaya menarik, sering saya sampaikan, membuat game itu salah satu membuat menarik adalah membuat nilai random. Maka setelah ini mengulang sampai sini, supaya diulang lagi, saya bikin ularnya menghilang ya. Jadi sampai sini ularnya menghilang, nanti nunggu dulu setelah berapa detik baru muncul. Maka kita bikin ini setelah dia mengulang lalu kembali lagi ke sini, ke posisi awal ini ya. Nih perhatikan kalau dia klik, nah posisi sini. Maka sebelum dia jalan, sebelum dia pergi mengulang di sini, ini kita kasih tunggu dulu. Tunggu 1 detik. Gitu ya. Seperti itu, nanti baru mulai lagi. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini jalan, tuh. Ya, tunggu 1 detik baru jalan. Nah, seperti itu. Nah, cuman kan tidak menarik nih. Sekarang supaya menarik, berhentinya bukan begini caranya, tapi di sini. Jadi ketika si kodok sudah sampai ujung sana, itu baliknya jangan dulu, tapi kita buat apa? Dia sembunyi. Jadi ketika dia sudah menyentuh garis yang sebelah paling kanan, maka kodoknya kita sembunyikan. Setelah sembunyi, baru kita tampilkan lagi, ya. Tapi tampilkannya sembunyi, ya. Tapi nunggu berapa detik, jangan langsung tampil. Kita bikin tunggu misalnya 2 detik. Setelah itu baru kita posisikan kembali ke posisi kanan sini. Nah, seperti ini. Setelah dia udah di sini, nanti akan jalan lagi mengulang seperti itu di sini. Ya, sekarang perhatikan. Oh, belum. Lupa, ada yang lupa. Ketika kita mengambil blok sembunyi, maka memang jangan lupa kita ambil juga lawannya, yaitu tampil. Ya, tadi ketika dia sembunyi, begitu dia muncul lagi kan harusnya tampil, ya. Oke, jadi ketika dia sembunyi, tunggu 2 detik, maka baru tampil, baru posisi. Atau boleh posisi dulu tampil, boleh, ya. Seperti ini. Perhatikan sekarang. Klik. Bentar, belum. Nah, sebentar, saya ulang. Posisi tampilannya saya bikin di awal di sini, ya. Jadi tampil dulu, jalan, sembunyi, tunggu 2 detik sampai sini, ya, terus tampil. Gitu ya. Perhatikan. Kita klik. Tuh. Hilang, tunggu 2 detik, muncul, jalan lagi. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang supaya bisa kita belajar dengan perlahan sambil mengamati, ini langkah gerak ularnya kita bikin perlahan ya. Kita bikin 4 misalnya, biar nggak kecepatan. Perhatikan. Nah, gitu ya. Oke, cukup sampai sini. Sekarang si kodoknya harus melompat. Nah, gitu ya. Sampai sini. Sekarang kita lihat coding di kodoknya. Sekarang kodoknya kita jalanin. Tuh ya. Kodoknya ngikutin posisi hidung kita ya. Oke, kita stop. Sekarang kita tes. Kita besarkan. Kita mulai semua projectnya. Perhatikan. Nah, tuh ya. Jadi saya posisinya di sini deh. Nah, tuh ular loncat. Nah, kodok loncat. Nah, gitu. Ada ular, nanti kodok loncat. Nah, gitu ya. Tunggu. Gini, ada ular, kodok loncat. Nah, seperti itu. Oke? Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pelajaran kali ini sampai sini dulu. Nanti bagian kedua kita kembangkan untuk kita tambahkan skor dan lainnya. Ini pembelajaran pertama kita menggunakan face sensing. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.